akan menjelaskan materi emosi. Yang pertama yaitu teori James Lange. Teori James Lange adalah salah satu teori emosi paling awal dari psikologi modern. Teori ini dikembangkan oleh William James dan Carl Lange pada abad ke-19. Teori tersebut berhipotesis bahwa rangsangan fisiologis menyebabkan sistem saraf otonom bereaksi yang pada gilirannya menyebabkan individu mengalami emosi. Reaksi sistem saraf ini dapat berupa detak jantung cepat, otot tegang, berkeringat, dan banyak lagi. Menurut teori ini, respon fisiologis datang sebelum perilaku emosional. Seiring waktu, teori James Lange telah ditentang dan diperluas dalam teori-teori lain, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa emosi adalah campuran dari respon fisiologis dan psikologis. Yang kedua, teori Cannon-Bard. Teori ini dikembangkan oleh Walter Cannon dan Philip Bard pada 1920-an untuk menyangkal teori James Lange. Teori ini menyatakan bahwa perubahan tubuh dan emosi terjadi secara bersamaan, bukan satu demi satu. Teori ini didukung oleh ilmu neurobiologis yang mengatakan bahwa begitu peristiwa yang merangsang terdeteksi, informasi tersebut diteruskan ke amigdala dan korteks otak pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, teori yang ketiga, teori Scatter-Singer. Teori ini dikembangkan oleh Stanley dan Scatter dan Jerome Singer. Teori ini memperkenalkan elemen penalaran ke dalam proses emosi dalam psikologi. Scatter-Singer berpendapat bahwa ketika kita mengalami suatu peristiwa yang menyebabkan rangsangan fisiologis, kita mencoba mencari alasan untuk rangsangan tersebut, sehingga barulah kemudian bisa dikatakan bahwa kita mengalami emosi tersebut. Teori Cognitive Appraisal. Teori ini dipelopori oleh Richard Lazarus. Menurut teori Cognitive Appraisal, proses berpikir harus terjadi sebelum mengalami emosi. Dengan demikian, seseorang pertama-tama akan menangkap rangsangan atau stimulus dari luar. Setelah itu, ada proses berpikir yang kemudian secara bersamaan akan memantik respon fisiologis dan emosi. Teori emosi motivasi. Emosi dan motivasi sering dijelaskan secara bersamaan atau seiring di dalam literatur karena kaitan antar keduanya memang sangat erat. Bahkan, salah satu teori emosi menempatkan emosi sebagai rangkaian dari motivasi. Emosi dan motif adalah sama. Dalam arti emosi merupakan bagian dari motif-motif atau dorongan-dorongan. Pakar psikologi yang berpendapat seperti ini adalah R.W. Lipper. Untuk menunjukkan hal tersebut, ia merujuk pada peran proses kognitif dalam emosi dan motif, dan tidak dianggap kognisi dan emosi sebagai hal yang dikotomis.